wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah walimatul urus yang dirahmati Allah, dengan memohon ridho Allah, marilah kita buka acara ini dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtalul yatama hatta iza balahun nikah fa in antastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum walan ta'kuluha is'aran fahuwa bidara ayyakbaru azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi khalaqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinah wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Shadaqallahul azim. Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga kita yang mendengar dan yang membacanya akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang ketiga, yaitu sholawat badriyah. Sholawat badriyah ini diroisi oleh Ibu Ermawati. Kepada Ibu Ermawati disilahkan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi
habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah. Amullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Al-afati wan nikmah wa min ومن هم ومنهم بأهل البدر يا الله. سلام الله على طه رسول الله. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. ya Nabi Salam alaika ya Rasul. Salam alaika ya Habib. Salam alaika. Salawatullah alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu hadirin yang saya hormati, kami terutama ahli rumah mohon doa agar kiranya anak kami yang bernama Mary Zulianti, maaf agak lupa, Mary Zulianti SPD, yang mendapatkan pasangan Muhammad Fahrudin Muiz bin Tarmizi, yang alhamdulillah syukur berkat doa Bapak Ibu sekalian telah dilaksanakan akad nikahnya pagi tadi sekitar jam 10. Berkat doa restu dari Bapak Ibu sekalian, acara tersebut lancar, tiada halangan suatu apapun.
Dan juga kami mohon bantuan doa, mudah-mudahan anak kami yang baru saja diakad nikahkan ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tidak banyak yang saya sampaikan. Tentunya dengan rasa bangga kami menerima kehadiran ibu-ibu ini, walaupun dalam keadaan berjubel, bersempit-sempitan. Bapak Ibu tetap antusias untuk mengikuti acara ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya yaitu kata sambutan. Kata sambutan wakil dari tetamu. Kami mohon kesediaan Ibu Ria Adnan dari Kelurahan Cawang Baru dari pengajian Al-Ikhwan. Kepada Ibu Ria, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ila umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahul qauli. Kami para tetamu tidak bisa membawa apa-apa, hanya segelintir doa dan restu kepada kedua mempelai. Semoga kedua mempelai mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah dan mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Tapi terlebih dahulu kami bacakan dulu cenderamata yang kami terima pada malam hari ini. Yang pertama yaitu Al-Ikhlas dari Samberjo, yang kedua Miftahul Jannah dari Air Duku, yang ketiga Anissa dari Samberjo, yang keempat Nur Hidayah dari Air Duku, dan yang kelima Baitul Ulum Suban Ayam 3, yang keenam Al-Ikhlas Air Meles Atas, yang ketujuh An-Nur Samberjo, yang kedelapan Amin Samberjo Seberang, selanjutnya Al-Muhajirin Samberjo, Nurul Ikhlas Air Duku, Ar-Rahmah Suban Ayam, Ar-Rahmah Suban Ayam, Ar-Rahmahnya 2 ya Bu. Mutakin Simpang Nangka ya. Al-Mutakin Talang Ulu, Al-Hidayah Simpang Nangka, Al-Ikhwan Cawang Baru, At-Taubah Samberjo. Maklum ya Bu, tidak nampak udah lansia. Nulur Jana Palbatu dan Al-Ikmah Talang Ulu, Ar-Rohim Talang Ulu, Uswatun Hasanah Air Duku, Al-Barokah Air Duku, Al-Barokah Air Duku 2 ya Bu, Nurul Iman Samberjo, Al-Rahman Samberjo. Berarti jumlah cenderamata yang kami terima pada malam hari ini berjumlah 24 cenderamata. Kira-kira ada yang belum disebut Bu? Oh iya, Cawang Lama, tetangga ya. Sebelumnya kepada kedua mempelai kami mohon untuk berdiri sejenak beserta kedua orang tuanya. Lagi 1, 2. Kurang berkenan di hati ibu-ibu para undangan sekalian,
Sekali lagi saya minta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari panitia mengucapkan ribuan terima kasih atas cenderamatan dan juga semoga ini menjadi ukhuwah Islamnya antara kita di pengajian. Amin ya rabbal alamin. Kita memasuki acara yang selanjutnya yaitu tausiah walimatul urus yang akan disampaikan kepada Bapak Yuli Wahyudi. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing nyauri mau mugi-mugi Allah tambahkan rezekine, ditambahkan barokahnya, ditambahkan kesehatannya, dan ditambah pula anaknya. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo ibu-ibu disauri ya. Soalnya nang kene kula nggih ngertos sing tiyang Jawi niku kathah dan loba. Namun kemucah pokoknya kula bahasa Jawa iki leuak. Kon niu be iki leuak. Be kumadato ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mugi-mugi sing nyauri mau utang-utange lunas. Wih, sapa sing banter mau? Kayak sing paling akeh utange. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ya Allah, mudah-mudahan di jemawab nano dapat jodoh. Siapa tahu ada yang nak ngulang. Tidak nyanggup. Azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ya Allah, mudah-mudahan yang jawab tadi kredit jilbabnya lunas, kredit spraynya lunas, Tupperware-nya lunas, kredit lipstiknya lunas. Yang ibu-ibu selupur jang nih menyalah niat, wajar menang. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun.
mudah-mudahan jawaban jamaah tadi menjadi doa untuk kedua mempelai. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainahuma fi khair, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah antara Meli Zulianti dengan Muhammad Fakhruddin. Amin ya rabbal. Juga untuk pengantin usang sekalian, kalau dia omongnya tidak dapat. Sadaqallahu azim wa sadaqa Rasul Karim. Alhamdulillahirabbil. Ingkang kula hormati Bapak Lurah lan seperangkanipun perangkat pemerintahan kelurahan yang sempat hadir yang saya hormati. Ingkang kula hormati Bapak Imam, Khatib Bilal dan Garim beserta perangkat agama maupun majelis taklim yang ada di kelurahan kita yang saya hormati. Dikku hormati magakumu kete dirapekna, baik tokoh masyarakat, baik sosial, ekonomi, agama dan budaya, tentunya terkhusus ibu-ibu pengajian yang mewakili ataupun yang datang berkelompok dari berbagai penjuru daerah, penjuru wilayah yang sempat hadir di kediaman Sahibul Hajat ini yang saya hormati. Kulo diku hormati magakumu Ketua BMA Jenang Kutei, ketua kelompok masyarakat lainnya, baik kumu asok basok kete-kete stabik magakumu kete dirapek. Nah, mobil khusus kepada kedua mempelai, adinda kami, keponakan kami, anak kita yakni Mary dan Muhammad Fakhruddin, mudah-mudahan bisa menularkan kebahagiaannya kepada jamaah ini. Tengoklah ini Fakhruddin sama Mary, bahagianya ibu-ibu kami hadir malam ini. Begitu tengok ke sana ke singgah sana, senyum-senyum bukan main. Kece ibu-ibu kami itu biasanya ada yang nyanyi, sungguh senangnya pengantin baru, syalalalala, duduk berdua, apalagi bu? Bersanding. Ibu-ibu wajar kalau aku udah hafal bu ya. Biar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kebahagiaan itu juga bisa dirasakan keluarga besar dan juga jamaah sekalian. Apa buktinya ikut bahagia? Begitu ibu-ibu kami tengok ke singgasana Mary, ibu kami senyum-senyum. Apa dalam hatinya? Weh Mary, cak itulah mamang kau dulu, ganteng cak Fakhruddin tu. Kini baik epennya dak do lagi. Iya tu Muhammad Fakhruddin, tengoklah bapak-bapak kami walaupun dak nampak tu mamang-mamang kami tu nengok. Wah itu tu weh oba bibi udim na oh. Cantik awe Mary oba uyo baik ni keuat kata dah. Tinya ikut bahagia. Inilah walimatul urus ini, di samping mendoakan kedua mempelai dan sahibul hajat, tentunya bibi kami, mamang kami dan besan, bahwa kehadiran kita juga ibu-ibu sekalian dalam rangka silaturahim. Amin ya rabbal. Salah satu kata Allah dalam Quran, Allah mencintai orang-orang yang suka menjalin silaturahim. Ini Allah cinta dengan orang-orang seperti itu. Kata Nabi pun di hadis ada, kata Nabi salah satu syarat panjang umur adalah banyak-banyak menjalin tali silaturahim. Sebagai logika ibu-ibu masuk akal. Kalau kita rajin betandang bahasa kita, beraya, gegapo, meto, dolan-dolan, ngeluyur, kelayaban. Nah, tu ibu kami kelayaban. Nah, cuman yang elok bu ya jangan kelayaban dak keruan. Oke, laki orang pulau diambil. Jangan. Nah, itu kan. Ini ibu-ibu ya. Artinya silaturahim ini terjalin. Inilah umur. Apa maksud panjang umur? Nah, inilah kode alam nih. Artinya jangan ceramah ego Pak Ustad. Kalau kita banyak berjalan, main tempat kawan silaturahim, pertama ibu-ibu banyak rezeki. Tuh ibu-ibu, ngapa banyak rezeki? Kadang rezeki kita itu dari kawan tulah. Ibu anu,
apa loka dino iki ora ono yang nganggur melok aku ayo ngopo enek loka pokoke enek cuan. Dan kawan kita itulah. Cuman kalau kita tidak bertandang, tidak ada yang ngajak. Itu secara pekerjaan ibu-ibu. Secara rezeki yang lain banyak. Kadang kita berjalan ke tetangga ibu-ibu, tidak lama lagi ngobrol-ngobrol ibu-ibu tuh kan, ngupat Pak Imam, ngupat lurah, ngupat RT, ngupat RW. Anak gadis dari belakang tadi keluar bawa goreng, lang goreng pisang anak gadis gua tadi. Dapatlah rezeki goreng pisang, rezeki. Ini ibu-ibu. Cuman kalau kita tidak galak bersilaturahim, tidak mau saling berkunjung seperti ibu-ibu kami pengajian yang dari teluk ke teluk. Nah, aku tahunya nih ibu-ibu kami ini ada Cik Erna, ada Bik Neng, kami ada Bik itu kan. Nah, tuh. Pokoknya dimulai dukulu bibik-bibik kami itulah. Kata gua alam ke jadi bibik dilayan koyok. Ini alhamdulillah semangatnya luar biasa. Ada nenek kami walaupun ini apalagi Nek Khairani bukan main, menyala bukan main. Kendaknya di Cawang kemarin. Bukan main, terus terang nian dia kan. Nah ini sampai aku ngomong, aku telepon balik ke Cena, Nek Khairani tidak dimarah orang tadi. Ini luar biasa ibu-ibu sekalian. Artinya inilah silaturahim kita yang harus dijaga, kekompakan seperti ini. Karena ibu-ibu kalau kita banyak kawan di mana-mana, ibu-ibu kami ini aman. Kita pergi dari mana-mana tersesat, mana-mana tidak bisa balik karena banyak kawan, seling merancong, seling dolan, seling luyur tadi, aman kita nak malam. Cuman kalau di mana-mana banyak musuh, ibu-ibu nanggung. Kecek kawan nunggulah nyo masuk dusun kita lah. Tengoklah. Bekut nam mari bu benar be. Nah itu. Tapi alhamdulillah itulah semangatnya apalagi di Selumpurjang ini. Aku sering kampanyekan tanya dengan Nek Khairani mulai di Simpang Bukit sampai ke bawah. Saya sering kata inilah mak-mak kami di Selumpurjang luar biasa. Belum ada yang ngalahin. Semenjak sini nular sampai di Curug Selatan. Saya sampaikan di Curug Selatan. Kini ibu-ibu Curug Selatan kira-kira lagi semangat-semangatnya karena contoh dari Selumpurjang luar biasa ibu-ibu. Nah ini luar biasa. Saya katakan di mana-mana. Nah ini baru nak mulai ini yang masih ngejim nih bermaniulu bermanulu raya. Ada ngejim lulu korok di. Caku namanya jangan penyebab nah mungkin sudah minta kita sudah mini ada semangat baru. Contohnya semangatnya dari Selumpurjang ini. Ibu-ibu kami sekalian dirahmati Allah. Maka kita bersyukur malam ini mamang kami, bibik kami, kedua belah pihak besan. Maka inilah kedua mempelai yang perlu ditengok. Malam ini rame, tengoklah nanti gantian Mary. Kapan nanti adik beradik, aswak-baswak, dulur-dulur ni ada acara, gantian kita pula posisi sama dengan ibu-ibu kita ini. Inilah luar biasa dinda kami berdua. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian salat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak ibu sekalian dirahmati Allah, ada 3 yang Allah dirahasiakan dari manusia. Yang pertama adalah perkara rezeki. Allah rahasiakan dari kita ibu-ibu biar kita rajin berusaha. Kalau dikasih tahu rezeki hari ini dikit, mungkin kita tidak galak kerja. Makanya Allah rahasiakan, nak dikit nak banyak kita masih terus berusaha. Ini yang Allah rahasiakan pertama, masalah rezeki. Dan Allah pernah ingatkan dalam Quran, ini pedoman untuk pengantin baru juga. Apa kata Quran? Janganlah kamu takut meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan lemah, karena rezekinya sudah Allah tentukan di atas langit. Apa makna ayat ini ibu-ibu? Jangan kita khawatir dengan anak-anak kita. Wah hidup dak dia, hidup dak dia, hidup dak dia. Karena ada sebagian orang tua yang mikirkan, wah anak aku lah nikah, hidup dak yo, hidup dak yo. Karena ayat ini cukup jelas, karena rezekinya sudah Allah tentukan di atas langit. Kenapa istilah di atas langit ini ibu-ibu? Lah ini sudah ada jatahnya dari Allah, tinggal kita lagi doa, usaha, ikhtiar. Ibarat kalau bahasa kita ibu-ibu,
kita nak dapat dana bantuan tu nak dijuluk. Nak dijuluk. Iya, dana kita ni kelurahan Air Duku kalau tidak dijuluk ke kabupaten tidak turun. Maka dijuluk, disusul. Inilah rezeki yang di atas langit tadi kita juluk. Dengan apa juluknya adinda kami berdua pengantin? Tentunya dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan usaha-usaha yang kita lakukan. Ini rezeki. Pertama, ketika dalam kandungan mak kita, rezeki kita baru satu. Ponaan kami, adinda kami, baru satu. Jalurnya lewat mak kita itulah ibu-ibu. Ini. Begitu kita lahir, kemudian rezeki kita jadi dua. Satu dari mak kita, yang kedua rezeki tambahan dari luar, makanan tambahan dari luar selain ASI ibunya. Baru dua. Ketika menikah ini anak, 9 dibuka pintu rezeki untuknya. Nih ibu-ibu. Maka jangan kita takut. Nah sekarang dari 9 cabang pintu tadi, ada yang pas kita jalannya, ada yang belum pas. Makanya kadang-kadang rezeki itu ada yang pas langsung ngeno, ada yang tidak pas-pas. Ikolah dicuba, ya kan? Ngepet lah sudah. Ada yang ngepet sih orang. Ini ibu-ibu, tidak juga. Di situ ibu-ibu. Makanya jangan pernah bosan. Mungkin ngojek sudah, berkebun sudah, berdagang sudah, honor sudah, tidak juga. Mungkin ada jalan yang lain belum pas, Ben. Cuman diingatkan ketika kita ketemu jalur yang pas, jangan lupa wa mimma razaqnahum yunfikun. Dari nikmat rezeki yang Allah berikan itu, belanjakan sebagiannya. Keluarkan zakatnya, keluarkan infaknya, keluarkan sedekahnya, keluarkan untuk membantu anak yatim, keluarkan untuk membantu orang yang membutuhkan. Nih ibu-ibu, ini rezeki. Jadi Muhammad Fakhruddin, jadi jangan pening kelak sama rezeki. Tidak jikalau jalan iko cubo yang kedua. Tidak juga yang kedua, yang ketiga. Karena 9 tadi ibu-ibu. 9 ini cabangnya macam-macam. Jadi banyak. Kita tengoklah suami-suami ibu-ibu. Kadang ada yang naik turun. Ada yang sampai turunnya, blam, naik. Tengok kemarin yang lagi viral tukang es. Ada kita nyangko tuh. Hah? Rezeki, duit datang dewe, nyo umroh pulau bulan puasa lah. Hah? Ada kita tahu cara Allah menaikkan derajat seseorang kita tidak tahu. Boleh jadi dia hina di pandangan manusia, tapi cara Allah lebih mulia, lebih hebat dari yang kita pikirkan. Nah, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah. Ini yang pertama, rezeki Allah rahsiakan. Yang kedua adalah perkara maut. Makanya kematian ini ibu-ibu Allah rahsiakan. Apa maksudnya dirahsiakan dari kita? Kedua mempelai, biar kita ni mawas diri terus. Kita berpikir, weh jangan cek weh, tak besok aku berangkat, tidak kita tahu weh. Mawas diri. Dan seandainya pun kematian itu dikasih tahu dengan kita Bapak Ibu, kita tak akan pacak tidur. Ya kan? Tak pacak tidur. Misalnya Cik Erna dikasih tahu malaikat maut. Ini Cik Erna katanya kan, bulan 12 tanggal 30 jatah hidup Cigoy. Misalnya Cik ya, misal nih kan, bayangkan Cik, cak mano takutnya kita kalau dikasih tahu ibu-ibu, tidak bisa tidur ibu-ibu. Mulai besok Cik kami ke masjid pula, tak galak, dagang lagi tak galak, masjid tak galak, apa kerja tak galak, apa dibawanya mengkena Quran ke tasbih, nak masjid apa? Tanya ke mamang lapu gawe, mama dia janji malaikat di madrak ya. Pokoknya mulai kena yo pucalak dia janum. Subhanallah, ya Allah. Bulan 3 dia Allah. Itu makanya dirahsiakan, kita tidak tahu kapan maut kita sampai. Cuman yang perlu kita persiapkan, makanya selalu branding dalam Quran. Mungkin ibu-ibu kami sering ngaji, pasti kalimat dua ini terus sama-sama. Apa itu? Amanu wa amilus solihat. Amanu wa amilus solihat. Sering kita baca Bu ya? Karena inilah yang dipersiapkan ketika hidup di dunia.
Yang pertama, amanu, iman kita yang berkaitan dengan amal ibadah kita kepada Allah, baik yang mahdoh, yang wajib, maupun ghairu mahdoh, selain yang wajib. Dan yang kedua, wa amilus solihat, segala perbuatan soleh solehah, perbuatan yang baik yang mendapatkan amal ibadah dari Allah dan mengharapkan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Inilah wa amilus solihat, dua inilah yang harus kita persiapkan. Nah ibu-ibu, karena proses di situ kakek panjang, makanya dunia ini disebutkan di Quran mata'ud dunya qalil. Hidup di dunia ni mbah kakung, mbah dok niki dolan-dolanan wae. Itu istilah Quran. Main-main bae, kata Kamirjang jaga bae. Makanya kehidupan ini berulang-ulang. Segalanya berulang-ulang, ucapan kita berulang-ulang. Makanya kadang-kadang kita dengan adik-beradik, dengan sanak, dengan orang galak ngomong berulang-ulang ibu-ibu. Kadang kita dewek ngomong perasaanku biade kumadak wiyong engko bah. Bener kumadak igoi. Omongan berulang-ulang, tingkah laku pun kita berulang-ulang di hari-hari. Boleh kita ingat-ingat. Bahkan dari baju kita pun berulang-ulang. Lah contoh nih ibu-ibu, 2005 saya waktu ini zaman kami masih muda, belum apalagi yang ibu-ibu bapak-bapak kami yang di atas kami. Kami 2005 itu masih pakai celana jubrai. Padahal celana jubrai ini istilah celana Arabik ini dipakai nenek-nenek bong kami dulu. Ya bu ya, celana jubrai. Sudah celana jubrai, celananya celana standar yang sama datar. Nah sekarang ini standar sekarang namanya. Sebelum standar kemarin apa? Celana pensil kata anak-anak budo gitu kan? Yang kira-kira pakai celana tuh maknya ikut nari celana anaknya. Pernah ada ibu-ibu yang melok nari celana anak bujang? Sangki kecil ujungnya celana pensil tadi. Tarik ke bapak, ke mak ada. Ah itu pun berulang-ulang ibu-ibu. Dari segi pakaian, inilah dunia. Makanya disebutkan siap-siap jangan terlena dengan dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ingat kehidupan akhirat itu lebih utama. Ini Allah rahasiakan kematian maut. Yang ketiga Allah rahasiakan dari kita ibu-ibu. Ini untuk ibu-ibu kami dulu, baru kita tembak pengantin. Adalah perkara jodoh. Nah ini sampai Allah rahasiakan. Ya selera kita ibu-ibu nek karepe dhewe iki apik kabeh. Bapake putih, mamake putih, gede dhuwur, ben nek kok lahire kaya raksasa putih kaya embun, ya karepe kita. Samo bae Kamirjang saya itu kula lak dari putih ya. Au indok putih ya, bapak putih ya, misalnya kan be anak nabi awi umut awi salju nek lak te. Cuman bertakdir berkata lain begitu dapat kecil, hitam, pendek, batut puluh. Tapi kita cinta, tak bu ya? Cinta dengan suami ibu-ibu, cinta dengan istri kita, pak cinta. Karena ini sudah ketentuan Allah, sudah ketentuan. Kita tak baca yang ini, nentukan dewek-dewek. Makanya pandangan di sini disebut relatif. Pandangannya berbeda. Kecek nek Khairani ganteng, belum tentu kata cik kami cik Emi ganteng. Beda pandangannya. Kata Pak Imam cantik belum tentu kata Pak Lurah. Maka tidak sama karena sifatnya yang demikian itu balik ke pribadi masing-masing. Makanya adinda kami berdua nih ganteng dan cantik kita tengok. Makanya kata Nabi pun ini ada 4 kriteria dalam mencari jodoh. Pertama kata Nabi, carilah jodohmu wahai laki-laki atau perempuan, carilah mereka karena cantik atau gantengnya kalau laki-laki. Nih ibu-ibu, kenapa perlu cantik ganteng? Sesuai kita dewek, jangan sesuai orang lain. Makanya kalau meleset doona alep nyoan tahu-tahu tak sebulan itu selesai. Kenapa? Karena orang lain alep menurut kita, api ayu ganteng menurut kita dewe. Nih ibu-ibu, menurut kita dewek, ini maksud Nabi ini, carilah yang cantik yang ganteng. Kenapa? Perlu nih pengantin, karena tiap hari kita ketemu Pak Rudin dan Mary. Kita tuh Pak Rudin tiap sebentar nengok istri kita ke belakang, nengok mukanya ke tengah, temunya lagi di kamar, temunya di kamar mandi, nengoknya cuci piring, ada dia missing, kadang ada dia. Ada tuh, jangan ngomong tak ada.
Inilah perlunya. Tapi cantik sesuai menurut kita, begitu sedap dipandang mata. Maka salah satu dalam keluarga kuncinya biar aman. Makanya perempuan bersolek, mempercantik dirinya untuk suaminya. Maka Mary ingat, kalau kemarin tadi suamimu sudah mengucapkan saya terima nikahnya Mary Zulianti SPD bin Mamang, ya kan? Ini dengan mas kawin seperangkat surat dibayar tunai kata Pak Kudri kemarin, maka saat itulah kewajiban mempercantik dirinya untuk suamimu itulah, jangan untuk orang lain, karena dosa, bahkan haram hukumnya bersolek memperhias cantik diri karena ada niat untuk suami orang lain. Tuh Mary, jadi niatkan, ya Allah, minta Kak Muhammad Fakhruddin balik kerja kelak, ya Allah, dia riang artinya litaknya hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Set. Kelewat sampai siko. Tidak apa-apa. Nah, yang penting niatnya hanya untuk suami. Nah, kemudian apa? Yang kita suami nih Fakhruddin, jangan pula malas muji istri nih, puji istri kita, dialah capek. Makanya ibu-ibu kami ini kadang-kadang dia malas berdandan lagi. Din, kenapa? Lah payah aku biar menyiran listrik mati kesutup sedo, tiao, terkemleu kunjeling si coa. Maka puji istri kita, wah dek, alang kecantik yang kau hari kode, persis tak kudo kepang, misal. Tidak apa-apa, kita puji istri kita. Nah itu adinda kami berdua, ponan kami, inilah yang pertama perlu diingat dalam rumah tangga itu mempercantik diri, ya kan? Carilah jodoh, kata Nabi dalam hadisnya, karena ganteng dan cantiknya sesuai kita. Cuman di ujungnya dipesan Nabi ibu-ibu, tapi ini bukan prioritas. Ya kan? Kenapa? Nanti ada di akhirnya. Yang kedua kata Nabi, carilah jodoh itu karena keturunannya. Nih, keturunannya. Keturunan yang baik-baik atau keturunan cak mano. Cuman ini pun bukan prioritas. Karena ibu-ibu bisa jadi mak baknya jabalan, anaknya soleh soleha. Bisa jadi mak baknya soleh soleha, anaknya jabal. Contoh Nabi Nuh itu nabi, anaknya kafir Kan'am. Sebaliknya anaknya nabi, bapaknya kafir, itulah Nabi Ibrahim. Nih Pak Ibu ya. Nah ini, jadi ini pun bukan prioritas. Tidak menjamin keturunan yang baik-baik itu anaknya juga ikut bukan prioritas. Yang ketiga, carilah karena hartanya. Jadi ibu-ibu kalau ada anak gadis di rumah, anak ibu-ibu kami, wak-wak kami, bibi kami, dia nak cari calon suami, calon istrinya yang kaya, itu bukan mata duitan. Bukan mata duitan ibu-ibu, karena hadis ini cukup jelas. Carilah karena hartanya. Mungkin dengan harta itu dia bisa hidup dengan baik, dengan layak, dan juga bisa mendukung dia suami istri untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kata Nabi di ujungnya sama, tapi bukan prioritas. Yang terpenting adalah yang keempat, kata Nabi lama di sini, carilah jodohmu karena agamanya, karena imannya. Nih ibu-ibu, dia jelek, tidak cantik, tidak ganteng, tapi karena iman akhlaknya bagus, jadi cantik dia karena akhlaknya yang bagus. Nah itu. Jadi bukan cantik bentuk wajah, tapi cantik akhlak dan hatinya. Cantik. Dia tidak kaya, tidak ada harta, cuma karena ibadahnya hebat pada Allah dan dia sabar dalam mencari rezekinya kepada Allah, maka dalam kesabarannya Allah akan kasih rezeki yang luar biasa kepadanya. Bisa jadi dia serba tidak ada, tapi dengan izin Allah seperti tukang es tadi. Kita tidak tahu rahasia Allah. Yang ketiga, karena keturunannya, walaupun keturunannya tidak baik, tapi karena imannya kepada Allah, agamanya bagus kepada Allah, keturunannya yang tidak baik, cara mungkin dari mana yang tidak baik akan tertutupi dengan ibadah-ibadah akhlaknya yang budi pekerti yang bagus kepada
Allah. Inilah pentingnya. Kenapa yang terpenting iman dan agamanya? Karena inilah yang bisa membentuk tiga tadi. Cantik dia bisa bentuk dari iman, dari ibadahnya. Harta dia bisa jadi karena keimanannya. Yang ketiga adalah keturunan yang baik juga akan terbentuk dari keimanannya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ponaan kami berdua, mudah-mudahan bismillah niatkan ini betul-betul hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jodoh ni juga di hadis yang lain ada disebutkan ibu-ibu, ada yang jodohnya dari syaitan. Ada ibu-ibu. Contoh ini jodoh yang dari syaitan, ini jodoh yang cak mano, jodohnya bukan karena Allah tapi karena syahwatnya semata. Nih. Yang kedua baru jodoh karena dari Allah. Memang Allah yang menyatukan hatinya dengan keadaan apapun, kekurangan apapun, bentuk bagaimanapun, dia saling mengasihi. Kapi baik laki-laki perempuan menjadi suami istri. Ini jodohnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cak mano yang terusnya saat terus tu Pak Ustaz, tunak terus, lah itu penemaunya. Adanya ndak ibu-ibu, ada ibu-ibu kami mungkin yang berapa kali nikah, atau bapak-bapak kami berapa nikah, lah adanya ndak cak itu. Cuman garis tangan kita asing, yang jelas semuanya ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adinda kami berdua, maka jadikan ini bismillah, mudah-mudahan yang pertama dan terakhir di dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Ini adinda kami berdua, tengoklah sebelah kita ini, mak bak kita ini, ponan kami, inilah kita akan menjadi orang tua juga. Di kewajiban orang tua, ini sama nanti yang akan dihadapi oleh adinda kami berdua. Pertama dalam menikah itu yang terpenting, pertama Pak Rudin nak tahu dulu apa kesenangan ibu-ibu. Ini yang penting. Apa ibu-ibu itu senangnya apa? Pertama, ibu-ibu paling senang berias. Itu Pak Rudin nak tahu. Nian do cik. Nian. Nian cik ya? Nian itu. Tenan bu, ibu tenan bu ya. Tuh kuncinya satu, siapapun ibu-ibu yang namanya ibu-ibu, baik ibu qasidah, ibu-ibu kami qasidah, ibu penyambut tamu, kalau ibu-ibu kami ini hobi berias. Jadi kalau nak nyenangkan hati istri Pak Rudin, pertama suluhlah dia berias. Cak mana suruh berias? Lah belikan bedaknya. Belikan. Kenapa baik atau tidaknya itu kan tergantung kita berdua. Kalau nanti istrinya rajin, yang bagus dia suaminya. Kalau suaminya bagus, yang dapat nama juga istrinya. Itu maka perlu dijaga betul. Kakek ada yang tanya, kata kawan, apa sih sebenarnya? Ladu Mary, wajar tak kuat. Mary season kuning semula silap noi menang. Iya, gantung kita itu. Nah, kalau dia bagus, kawan ngomong juga Mary. Aduh api do Mary, woi wajar. Mary kuning semula rajin sisina. Nepap, ngoso, bere semua nade. Tak kutuk aku ni beres tak? Beres tadi. Alhamdulillah. Ini adinda kami. Sama itu Pak Rudin. Begitu kita di luar kita dengar kaget. Wah apa sih dong lah ngenyan Pak Rudin. Oh wajar nak gula Pak Rudin. Oh ya kan tergantung kita. Maka inilah perlu jago. Maka inilah kita berdua yang membuatnya menjadi baik. Ini adinda kami berdua. Pak Rudin, ibu-ibu tu pertama paling senang berias. Ini pertama, belikan bedaknya. Nak suruh istri kita cantik, jangan nuntutnya suruh elok baik. Kasih juga, tapi disesuaikan. Beli juga nanti Mary tengok kantong suami. Jangan besar pasak daripada dia. Lah kalau belum mampu beli Wardah, Garnier jadilah. Lah kalau belum beli Garnier kakek, lah Diamond. Lah tidak juga beli Diamond, dak pipa. Tahu dak pipa din? Yang galak kita waktu nak motong kambing kurban itu dak pipa dia pakai. Lah tidak juga mampu masih ada jalan terakhir, yang penting pakai dak apa tu tepung genung. Yang penting putih jadilah. Nah artinya apa? Sesuaikan dengan keadaan, jangan memaksakan diri. Apa istilah ini anak-anak nih bu? Ya kan, gaya elit ekonomi
Jangan sampai adinda kami. Ingat betul, biasa-biasa baik. Itu yang perlu diingat. Kaget ada waktunya. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua din, ibu-ibu ini cak mano biar dia senang, di samping suruh dia beriak, yang kedua ibu-ibu paling senang beli baju. Tanya ke ibu-ibu kami ini. Ibu-ibu kalau laki-laki itu rayo itu paling sekali beli baju. Ibu-ibu dalam setahun pacak poloak 2 poloak kilo muka baju. Di kuning, oranye, jingga, bling-bling. Di tegi maju cai pisah obah. Kumding uku babu. Lah geng. Tapi kebanyakan pengakuan bapak-bapak cak itu nian tuh, Bu. Iya, ibu-ibu kita senang beli baju. Ini ibu-ibu kami belikan baju. Karena di sini kewajiban suami juga ada namanya memberikan sandang, pangan dan papan. Nah, pakaian, belikan baju. Nah, sikap Mary perlu diingat betul, suami itu begitu dia senang orang tuh pakai baju, dia pasti ndak. Karena suami itu kalau dia berkata sekali, beda dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu itu kan berkali-kali. Apalagi mulanya kendak disinggung, wah ya aku tadi tengok itulah ya, itulah tahu nak ngomong kayak suami tidak berani. Balsunya ngomong tetangga tadi ya, beli kona kulkas, eloknya kulkas. Nah, secara tidak langsung tuh dia nyinggung kita tuh kadang dia, ya belikan aku kulkas. Ada seperti itu. Maka hati-hati dengan kami, ini disikapi yang seperti itu. Nah, disikapi dalam arti dengan hal yang baik. Maka itu belikan baju. Nah, Mary, suami itu sifatnya satu. Kalau dia sudah senang, dia belikan. Jangan yang pernah diprotes, dipatahkan. Nah, ini kuncinya. Karena ketika suami dipatahkan ibu-ibu, suami tidak akan galak lagi beli baju. Aku tanya ke ibu-ibu, berapa kali suami belikan baju ibu sudah menikah? Beli dewek kan Bu? Kenapa ibu beli dewek? Kenapa suami tidak galak belikan lagi? Karena itu tadi kebanyakan ibu-ibu kami galak matahkan semangat suami. Ponyo kakak beli baju, aduh matau, dah Allah. Nah, jadi maksudnya apa? Memang tidak mungkin sesuai, tapi karena ini suami yang senang ibu-ibu, maka jangan dipatah. Itu adab dengan suami. Biarlah tidak sesuai. Itu Mary, weh kak, bagus nian baju kakak. Nyo senang, nyo yang senang. Ibu-ibu bukan karena dia mengharapkan dia orang lain yang ngomong senang, tapi suami senang nengok ibu-ibu pakai baju yang dia ndak tuh. Walaupun tidak sesuai, weh bagus nian kak baju yang kakak beli. Rasa aku sekeluruhan air duku kok. Kalau aku dewe yang pakai baju iko. Tidak apa-apa Mary, ya kan? Nah nanti tapi besok-besok kak, kalau nak beli baju aja aku ya. Nah seperti itu. Itu adinda kami. Karena bapak-bapak kalau dipatah sekali mau. Sama dengan proses dalam rumah tangga. Mungkin ibu-ibu kami yang rajin buka medsos, sering orang ucapkan kata ini. Begitu laki-laki nih kalau dia salah, dia langsung ngomong, ibu aku minta maaf. Sudah selesai ibu-ibu. Bapak-bapak itu tidak banyak kemana-mana. Cuman kalau ibu-ibu nak minta maaf 4 jam setengah baru ujungnya, maaf kak ya. Apa buktinya? Kalau tidak percaya, ini Mary tengok tanyalah ke ibu-ibu kami waktu rayo. Sudah sholat Idul Fitri, nah belumnya balik tuh lah keliling sekelurahan air duku, salaman ke cipika-cipiki mandan besti-bestinya kok, baru balik ke rumah. Lah balik ke rumah ngomong, itu pun diingatkan ke suami lah, aku minta maaf kan, oh ya kak aku tinggal. Inilah gawe ibu-ibu gitu kok. Itu pun salamannya cai kau pula, minta maaf kau, padahal kayak kawan ini, mah. Mana kami tidak galak cemburu saya itu Bu. Ibu kayak kawan ibu cipika-cipiki kayak suami tu nih maaf kak ya. Caci nu kalau juta wata hukum makna. Cibak punya tinggi ke jauh. Wes lah bu aku serti ya sampean itu yang ngono kan. Ya rejang Jawa sami mawon yang ngono wonge. Nah, ya ini artinya tidak kami berdua caknya kita guyon camin itulah kebanyakan. Ini yang kedua. Nih Din, ingat ibu-ibu senang beli baju belikan. Artinya tidak harus kita belikan dewe atau kasih dia untuk beli baju sesuai dengan kemampuan saat kita memberikannya. Yang ketiga apa Din? Ibu-ibu suka perhiasan, emas, gelas.
Memang kodratnya seperti itu. Jangan kita angi, nanti ada istri minta, "Kak, belikan aku kalung, belikan aku." Jangan dipanggil. Kalau belum bisa omongkan, kita belum mampu. Tidak harus dipaksakan. Cuman kebanyakan ibu-ibu kami, siapapun ibu-ibu pasti senang yang namanya perhiasan. Ibu, ya makanya perhiasan memang dibolehkan untuk ibu-ibu, diharamkan untuk laki-laki. Haram ibu-ibu kalau ada suami kita pakai emas, pentereng, haram. Jangan disuruh pakai. Nah ngapa? Laki-laki yang pakai emas itu rata-rata kisiet. Saya buktikanlah kalau ada. Saya ada ibu, rata-rata kisiet bu. Kenapa? Memang agama sudah mengharamkan laki-laki untuk pakai perhiasan. Tidak boleh. Ibu-ibu yang boleh pakai perhiasan. Nah, cuman dipakai, disimpan, jangan perlu untuk pamer. Mana tang-tang iko pamer perlu jalan tangan tidak perlu lurus lagi. Nak madu nak pengajian. Ikut dah. Wei luus tangan saya si baca luus. Nguning tak kuat. Nah, jangan puluh cak itu. Ya kan biasa-biasa ya ibu ya. Nah ini ibu sekalian rahmati Allah. Nah, kemudian apalagi adinda kami? Nah, dalam rumah tangga Mary dan Pak Rudin, ribut itu biasa. Saya katakan ribut itu biasa. Kenapa? Jangankan kita manusia biasa ini, Nabi pun, Rasul pun pernah ribut, ibu-ibu. Rasulullah itu pernah ribut dengan Siti Aisyah. Saking marahnya Siti Aisyah itu tidak dibukakannya pintu sampai cucunya Hasan Husain kelaparan sampai pucat mukanya. Aisyah itu kalau marah buruk ternyata ibu-ibu puncak itu. Apalagi ibu-ibu Kodin, kalau dia sudah marah, sudah kesal, dia udah cepat selesai. Kalau bapak-bapak cepat selesai. Kalau ibu-ibu tidak mudah selesai. Apalagi kalau dia mulai sakit, hidup tidak mudah selesai. Apalagi kalau dia lagi ngomel, Nyandin, janganlah kau layan. 2 hari 2 malam dia tahan. Iya ibu-ibu, kau jangan coba-coba gitu melawannya. Makanya tidak salah sebutan untuk ibu-ibu kami ini adalah ras terkuat di dunia. Makhluk Allah terkuat dunia. Nian pula ibu-ibu. Sen nyo kanan, nyo ke kiri. Giliran nyo marah balik. Bukan tak tahu katanya. Wah itu pula ibu-ibu kami. Nah, itu din. Makanya ibu-ibu kalau lagi kita jadi dia api, kita jadi air. Kalau ribut, tapi jangan sampai berlarut-larut. Nah, kalau lagi ribut kita ibu-ibu nih kapan diamnya din? Ketika dia tidur, kelanya diam. Kapan ribut? Tamcung. Tidur kayak diam. Cuman hebatnya lagi din, besok pagi dia bangun bisa nyambung ceritanya. Ningan ukur menanu bila nak sampai sore lagi itu. Nah, artinya yang seperti itu nak disikapi. Bagi dalam rumah tangga itu yang penting tahu tugas fungsi masing-masing. Istri tugasnya pertama adalah sebagai pimpinan dalam rumah tangga, bendahara dalam rumah tangga. Aturlah keuangan rumah tangga, mengurus anak-anaknya, mengurus rumah tangga yang baik. Ini Mary diingat betul karena pahala ibu-ibu seorang istri itu memang banyak dalam rumah tangganya. Makanya ibu-ibu, pahala ibu-ibu itu tidak banyak di luar. Makanya ibu-ibu tidak wajib, bukan tulang punggung. Seandainya pun nak bantu suami kerja, itu sebagai support suami, mendukung, menambah boleh, tapi bukan yang pokok. Maka pahala untuk ibu-ibu yang besar itu dalam rumahnya. Itu yang paling besar. Mulai dia mengandung, kalau meninggal misalnya sesuatu yang kita tidak inginkan, maka pahalanya jihad fisabilillah, dihisab tanpa dosa, langsung masuk. Ibu-ibu melahirkan, meninggal tidak dihisab, langsung masuk. Itu jihadnya ibu-ibu. Meninggal ketika dia mengurus rumah tangganya, jihad fisabilillah, langsung masuk. Karena itulah tempat jihadnya seorang ibu-ibu. Maka Nabi pernah ngomongkan dalam hadis, ibu-ibu yang paling duluan masuk surga pertama adalah ibu-ibu yang paling banyak anaknya. Itu kata Nabi. Makanya orang dulu anaknya banyak. Nanti dipanggil Nabi bangga, Nabi senang. Anaknya 30, aku katanya. Duluan. Kenapa? Ketika mengandung, melahirkan itu jihad terbesar bagi seorang perempuan. Nah, jadi mulai besok buatlah banyak-banyak.
Ya, Bu. Kenapa, Bu? Tapi tujuannya bukan itu. Tujuannya dengan adanya anak ini tadi, ibunya baik, maka kata Nabi, al-ummu madrasatul ula, emak-emak di sekolah pertama bagi anak-anaknya. Dengan anak yang baik, maka syiar agama ini akan tersiar. Ini maksudnya ibu-ibu. Nah, makanya Nabi lu senang untuk banyakkan anak nih tadi. Tidak ada batasan. Kalau kini kenapa program ada KB? Itu saya sering sampaikan. Karena mengingat ekonomi kita yang sekarang tidak mungkin dinamis seperti dulu. Nah, dulu memang orang tua kita ngomong, aku masih ingat nenek aku ngomong, banyak anak, banyak rezeki. Itu dulu ibu-ibu. Kini jangan cubo-cubo. Banyak anak mati pisan nih. Nah, itu kata wak-wak kami kan. Artinya apa? Maka cukup 2 saja. Cuman kalau kita mampu banyak tak masalah. Itu maksudnya. Cuman untuk kehidupan yang layak maka perhitungkanlah. Ini masuk pemerintah juga baik, Bu ya. Nah, ngapa kalau cuman 2 juga meleset juga saya katakan, Bu. Karena cuman 2 yo kalunya baik. Kalau 1 semat laut, sikok semat pita. Selesai kita. Masuk anak 7 tak ada satu-satu yang doakan kita. Itu logika seperti itu. Cuma itu bukan ukuran, tergantung kita masing-masing. Nah, jadi adinda kami berdua, inilah tujuan menikah. Pertama, dia menyempurnakan agama, maka an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Mungkin ini dengar Fakhrudin ketika nak nikah kemarin ya, jawab kabul ya, disebutkan penghulu biasanya hadis ini. Menikah adalah sunnahku kata Nabi. Barang siapa yang tidak menikah bukan dari golonganku. Nih ibu-ibu, maka harus kita menikah. Orang Islam harus nikah. Terserah nak duda, nak jando, nak gadis, nak bujang, terserah. Yang penting nikah. Bahkan hadis yang lain mengatakan dilarang orang Muslim untuk membujang dan menggadis seumur hidupnya. Kecuali ada hal-hal tertentu. Tak boleh, ibu. Tak boleh kita gadis dan bujang terus. Ada juga yang ngomong kan, rezeki jodoh di tangan Tuhan. Nah, memang nian tuh, tidak salah tuh ibu-ibu. Nah, cuman yang gawe cak ini tidak pacak ditunggu. Rezeki di tangan Tuhan. Ya, tidak ada malaikat melanting duit dari atas langit, pluk, tidak ada. Lansoa. Jodoh di tangan Tuhan. Cang luar Muhammad, bujang tuanya enggak kumui. Mulan tuai, coba kau tak percaya. Artinya seperti ini bukan seperti itu maksudnya. Ketika kita usaha ikhtiar doa tidak juga dapat, itu baru namanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adinda kami berdua, ponaan kami, maka itu menikahlah sunnahku. Apa artinya menyempurnakan agama? Maka setelah menikah ini Fakhrudin dan Mary laksanakan perintah agama. Selama ini sholatnya mungkin kurang, nah setelah menikah ini dibanyakkan lagi. Yang kedua yang terpenting adalah menikah itu menyesuaikan yang tidak sesuai. Karena dari latar-latar belakang beda, hobi Fakhrudin beda, hobi Mary beda. Nah, ini nak disambungkan dalam keluarga kan susah, Bu ya. Mungkin ibu-ibu dulu suka mea, suami suka jeing. Kan agak payah awalnya. Akhirnya digabung biar kita adil, Pak. Kita unak sama-sama jeing plus mea. Ketemu dia. Jadi titik temu inilah yang disebutkan menyesuaikan yang tidak sesuai. Yang ketiga, dinda kami, penan kami yang perlu diingat, nanti tujuan menikah salah satunya adalah mendapatkan keturunan yang soleh-solehah. Mudah-mudahan dinda kami berdua, penan kami diberikan oleh Allah anak ataupun momongan menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Cak mana cara mendapatkannya? Ketika mulai kehamilan, mulailah diprogram, mulailah anak kita ini dibiasakan dengar baca Quran. Rajinlah bersedekah, rajinlah kita ibadah. Biar ngaruhnya ada Mary. Ini Pak Din ingat. Nanti ketika lahir, sesuaikan juga. Sudah kita biasakan seperti kasih nama anak nih anak yang bagus. Apalagi lingkungan kita nih Jawa. Aman nih Mary. Aman. Kalau orang Jawa tuh dia kasih nama anaknya penuh makna. Iki jenenge anaknya sampean sing tuwa niki sinten Budi? Iki anakku sing tuwa iki jenenge iki dilahirnya dino 1 Legi tanggal 6 Tugi 6. Ada maknanya. Nyan itu aku orang Jawa dewek ngomong ke aku tuh. Iya. Lah sing nama loro iki sapa jenenge? Iki jenenge Adenan. Lho iki apa maknane? Iki ngedene ya tenanan. Enggak payah lahir di nomor 2 ya. Let's go. Rupanya nak bujang loe rupanya. Nyanyi. Atau nak meniru gaya kita rejang Mary, boleh juga. Orang kita rejang juga tak kalah hebat.
Iya Cik Erna yo, sering kami sampaikan Cik Erna. Cuma penyakitnya kami rejang kok, Din. Kami galak merubah namo. Lah dikasih bagus-bagus ke mak bak kami itu, berubah laku Bebuk Yuli Wahyudi, uling mai pedoo. Nah, ada Nur Hayati, cahaya kehidupan, masuk kerjang berubah, noe. Jadi duku ku ada Iskandar masuk kerjang berubah, kane. Yang di Talang Gambir tuh aku ketemuan ke orangnya. Dulu pernah ke kami juga, Pak Mamang kami juga. Namanya Maharani, masuk kerjang Mahe. Yang di Pas 100, Kades Pas 100. Zakaria, Kades Pas 100. Boleh ikut tengok situ. Siapa dipanggil kawan? Sake. Itu ya kan, nanti namanya ada makna di situ. Jadi kami ya. Kemudian apalagi setelah kasih nama yang baik, berilah pendidikan yang baik, berdua tanggung jawab, nanti sesuai kemampuan masing-masing, nanti sampailah nanti sama seperti lakukan mak bak kita ini seperti malam ini, menikahkan adinda ponakan kami, sampailah walimah ini. Nah, sampai di situ yang terpenting, yang terakhir ini Meridin. Nah, sebelah kiri kanan tengoklah mak bak kita nih. Malam ini eloknya acara walimah, menikah mulai kemarin menikah, ini berkat mak bak kita. Tanpa mereka kiri kanan kita malam ini kita bukan siapa-siapa. Buruk katanya Din dan Mary, nak seburuk apapun mak bak kita, mereka adalah keramat hidup kita. Pelacur pun mak kita, dia mak yang melahirkan kita. Nah, perlu diingat, saking harusnya kita dengan mak bak kita. Maka ini pernah dipertegaskan oleh Nabi ketika ditanya sahabat, wahai Nabi, siapa orang yang harus ku hormati? Ummuka. Siapa Nabi Ummuka? Siapa Nabi Ummuka? Baru yang keempat, abuka, bapakmu. Inoknu, baru tiaknu. Luar biasa. Maka sedih sekali. Maka hindari betul adinda kami dua, ponakan kami. Kita tengok, mungkin kita pernah buat mak kita nangis dulu Mary, Din, ya kan? Maka minta maaf, sudah menikah, nanti pindah misalnya apa masih di sini, bisa pindah tempat, minta maaf, minta restunya. Kita yakin kita paling banyak buat dosa dengan mak bak kita. Mak kita yang inilah makhluk Allah yang satu-satunya yang menggantikan untuk hidup kita ibu-ibu, mak kita inilah. Begitu dia ingin dilahirkan, ditanya dokter, ibu, ini kalau aku selamatkan anak ibu, ibu berangkat. Tapi aku selamatkan ibu, anak ibu yang berangkat. Apa kata mak rato-rato? Mak jawabannya sama. Hidupkan anak aku dok, aku mati tidak apa-apa. Anak aku masih panjang harapannya. Inilah mak-mak kita nih, Din. Nah kalau bapak ditanya cak itu, rato-rato meleset. Mana yang terbaik? Kalau pacak jangan aku dok. Pacak pun suari belau. Itu bapak bedanya dengan ibu-ibu. Maka luar biasa ini. Nah, cuma tidak kalah hebatnya juga bapak-bapak kita, Mary dan Fakhrudin. Bapak kita ini orang terkuat di dunia. Saya katakan ngapa Pak? Dia pernah ditunjuk mukanya orang-orang lain, dipijak harga dirinya karena minjam, karena minta pertolongan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Nih bapak kita nih, kita tidak pernah tahu-tahu kita duit ada, tak duit Pak, minta duit Pak, minta duit Pak, tidak tahu Pak kita lah ditunjuk kawan mukanya. Ini Mary, mana kita nak membalas yang cak itu Mary, Din, maka jangan lupa sudah menikah bukan berarti kita tidak lagi teman mak kita tidak galak ngulang. Tiap waktu jenguklah. Yang ditunggunya apa Din, Mer, senang dia nengok anaknya. Yang lain-lain dia mikir, nengok anaknya malah senang dia. Dan hebatnya lagi mak bak kita ni dia tahu anak-anaknya ni baru berumah tangga. Baru berumah tangga ni Mary, baru lahir anaknya. Wai, ku kemble anak tu cap taci dia nak doh. Kata bapaknya kan, ki anaknya kita ke ranek duit dia kita emboe. Lah ngopo kae biasanya ngerokok iki seorang ngerokok iki. Entek duit lahiran iki kan. Tapi hebatnya apa mak bak kita lah kita tandang lah nengok cucung. Pergilah tandang. Waalaikumsalam. Siapa ya? Aku. Oh, Mbah Kakung. Wah ini bong, ni piye masuk. Nih. Woi, pau, larindu nyan bongkek nek bi ko. Baru 2 hari. Yo kan ndak ketemu, baru kemarin larindu lagi. Ini alasan mak bak kita hebat ibu-ibu. Yo kan? Lah semalam dia semalam, besok dipamit. Lah, pau. Cung.
nek bong ken bila temalam lah terobat tindu ke pau, bong ket bi balik dulu ya pau ya. Naik untuk beli susu 2 juta dia tinggalkan ket cucu. Tu hematnya mak bak. Ya tak Bu? Benar. Hebatnya mak bak kita itu tak pernah pikir kita ke sana. Nah, siapa yang makai 2 juta tu Mary Din? Anak kita baru lahir dia tahu ket duit. Nah, bapaknya tu laluan. Alhamdulillah nak merokok bapak Riko nak. Ah, tu dia. Jadi itu hebatnya mak bak. Cak mana dak kan menang kita. Maka itu dikatakan ibu kita, orang tua kita, mak bak kita luar biasa. Ini adinda kami berdua telah menikah. Yang kedua nanti untuk orang tua kita jangan lagi beda-beda. Karena mak bak kandung, mak bak mertua sama. Tak ada beda-beda. Mak bak kandung ibarat Quran lama, mak bak mertua ibarat Quran baru. Quran lama dan Quran baru sama isinya. Diawali dengan suratul Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Jangan dibeda-beda. Mak bak kita galau. Jangan perlu sampai kelak nampak senjangnya. Giliran mak bak kandung makannya masak enak terus, daging ayam, daging bebek, daging sapi, daging kambing. Giliran mak bak mertua datang, sambal terong, tumis terong, rebus terong, santak terong, pokok terong itulah. Sampai balik mertua mencangut. Tanya ke tetangga, dari mana mak? Pek menantu mana? Menantu telung tu nah. Pogo mak telung. Nah, itu adinda kami berdua, itu perlu diingat pandangan kami. Intinya bismillah karena Allah. Nanti setelah ini menikah ini, setelah nanti atau kepindah dari buat tempat sendiri, minta restu ridho orang tua. Ingat dulu kesalahan kita, minta maaf tulus. Apalagi lu pernah tahu mak kami ini mulutnya luar biasa kadang-kadang. Saking sakitnya, nak coba selamat hidup kau nak. Nah, hindari betul tuan Indo adinda kami. Hindari betul kata-kata itu yang terucap dari mak kita ini. Makanya ibu-ibu kami, perkataan mak bak itu mustajab kepada Allah. Ridallahu wa ridalwa. Maka ibu-ibu kami jangan perlu gampang ngomong ini. Karena ada perlu mak kami ini tiap sebentar, dikit-dikit supaya. Kalau tidak tu nyupa anak. Laknat anak lah, jangan perlu gampang mudah. Kenapa ucapan ibu-ibu untuk anaknya ini tak ada halang rintangnya. Ini ibu-ibu. Jadi ini adinda kami berdua, peran kami diingat itu, mintalah restunya. Dan untuk mak-mak kami ini tetaplah jadi mak-mak yang terbaik. Karena kita tahu mak-mak kita ini adalah keramat yang luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ibu-ibu sekalian, kita berdoa kepada Allah. Ala likulli hadiniyah likulli hajatina syai'ulillahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wa jama' bainahuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama' bainahuma fi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri, min adzabin nar, min fitnatil mahya wal mamat, misil masihid dajjal natullah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pada Bapak Yuli Wahyudi yang telah menyampaikan tausiah walumatul urus pada malam hari ini, semoga apa yang telah beliau sampaikan akan menjadi tauladan kepada kita semua, khususnya di dalam rumah tangga kita dan umumnya kita di dalam bermasyarakat. Dan juga kepada jamaah walimatur urus yang dirahmati Allah, masih semangat Bu?
Takbir Bu, Allahu Akbar. Acara demi acara telah kita lalui bersama. Tibalah kita di acara penghujung, yaitu acara penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara pada malam hari ini, apabila terdapat kesalahan serta kejanggalan yang kurang berkenan di hati ibu-ibu semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbusana rapi, busana muslimah, badan terlindung, aurat terpelihara. Berbusana muslim, busana muslimah, cermin wanita yang penuh takwa, tuntutan ilahi wajib dipenuhi. Biar jilbabmu, jilbabmu meredam nafsu, pesona jilbabmu, jilbabmu anggun di wajahmu. Biar jilbabmu, jilbabmu meredam nafsu, pesona jilbabmu, jilbabmu anggun di wajahmu.
dengki dan hina. Gebiar jilbabmu, jilbabmu meredam nafsu. Pesona jilbabmu, jilbabmu anggun di wajahmu. Gebiar jilbabmu, jilbabmu meredam nafsu. Pesona jilbabmu, jilbabmu anggun di wajahmu. Sekilas senyummu menambah ayu. Terima kasih. Baik, berikutnya. Ibu Sundari. Duhai senangnya pengantin baru, hidupku bersanding bersandar gurau. Duhai senangnya pengantin baru, sing seneng manten